Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini semuanya? Oh, alhamdulillah. Sehat semua, nak? Sehat. Nah, pada masa pandemi ini, anak ibu harus jaga kesehatan ya. Gimana cara menjaga kesehatan kita, nak? Cuci tangan, kemudian jaga jaraknya. Ini duduknya udah berjarak? Udah. Terus apa lagi? Ya, kita harus memakai masker. Nah, ibu tidak memakai masker, tapi ibu pakai apa? Ibu pakai facial ya. Kalau ibu pakai masker, nanti suara ibu kurang jelas ya, terdengar sama anak ibu. Nah, selama pembelajaran, maskernya tetap dipasang ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba cek dulu di sekitar tempat duduknya, udah bersih dari sampah belum, nak? Oke, berarti nggak ada sampah ya, nak ya, di sekitar tempat duduknya? Bagus, anak ibu sudah menjaga kebersihan. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Coba Fajar pimpin doanya, nak, dari tempat duduk aja. Siapkan temannya. Siap. Hormat. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah sama-sama berdoa ya, nak ya. Nah, kenapa kita harus berdoa dahulu, nak, sebelum belajar? Ya, siapa yang tahu? Coba, boleh angkat tangannya? Kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar? Supaya apa? Ya, Fajar? Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus, pintar Fajar ya. Ada yang lain, nak? Kenapa kita harus berdoa? Ya, kita harus berdoa dahulu sebelum belajar supaya selain kata Fajar tadi, kita supaya dilindungi oleh Allah, supaya dibukakan hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran yang akan anak ibu ikuti hari ini ya. Nah, jadi jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, ibu cek dulu kehadirannya ya. Nanti kalau ibu panggil namanya, boleh angkat tangan dan jawab hadir. Willy, Ica, Fajar, Paulina, Zahira, Azam, Alisa, Fatir. Alhamdulillah ya, anak ibu hadir semua pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita nyanyikan dahulu lagu nasional ya. Lagu yang akan kita nyanyikan judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Udah tahu, nak, lagunya? Udah tahu ya? Nah, ayo kita nyanyikan bersama. Anak ibu berdiri dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, anak ibu boleh duduk dahulu, nak. Ya, tadi lagunya lagu apa, nak, yang kita nyanyikan? Ya, lagunya judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, ada yang tahu anak ibu lagunya tentang apa ini?
Tadi kan udah kita nyanyikan ya sama-sama ya. Tentang apa lagunya? Ya. Tentang pulau. Tentang Pulau. pulau. Banyak pulau di Indonesia, Nak? Banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada yang mau menambahkan lagi? Kita banyak suku bangsa. Kemudian banyak bahasanya juga ya di Indonesia. Kemudian kata Willy tadi tinggalnya di berbagai pulau, Bu. Nah, penting kita menjaga persatuan dan kesatuan? Ya, penting. Untuk apa? Supaya Oh, Wina, supaya gimana bangsa Indonesia, Nak? Tidak terpecah belah. Iya, supaya kita tidak terpecah belah. Baiklah, Nah Ibu semua, biar kita lebih semangat pagi ini. Nah, kita tepuk PPK dulu ya. Masih ingat semuanya tepuk PPK, Nak? Oke, ya kita tepuk PPK. Siapa yang berani memimpin ke depan? Yuk, coba angkat tangan. Oke, Willy. Yuk, maju Willy. Ya, sama-sama kita tepuk PPK biar semangat temannya. Gimana Willy? Berdiri atau duduk Willy? Berdiri. Ah, yuk berdiri semua yuk. Ya, semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Terus, nalit, mandiri, tawaya, integritas. Ya, terima kasih Willy. Tepuk tangan untuk kita semua, Nak. Nggak boleh duduk ya. Nah, selanjutnya kita literasi dulu ya, Nak ya. Anak Ibu boleh membaca buku cerita yang ada di pojok belakang kelasnya. Coba lihat, Nak. Nah, itu ya. Di pojok belakang kelas kita sudah ada buku cerita. Jadi anak Ibu boleh memilih buku yang anak Ibu sukai. Ya, Zam, silakan Zam ke belakang, Zam, ambil bukunya. Alisa, ambil bukunya. Ajak. Cah, silakan Cah. Nah, anak Ibu sudah mengambil bukunya masing-masing ya. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca buku ceritanya. Buku cerita yang udah diambilnya ya. Silahkan dibaca 10 menit, Nak. Oke, udah selesai membacanya, Nak? Udah ya. Nah, kenapa anak Ibu harus rajin-rajin membaca, Nak? Supaya, iya, bagus, Fajar. Supaya kita mendapatkan informasi. Ya, jadi harus rajin membaca ya, Nak ya. Nah, selanjutnya buku bacaannya ditaruh kembali di pojok bacanya ya. Disusun lagi dengan rapi. Nah, Ibu mau bertanya nih anak-anak Ibu semua. Apa sih manfaat udara bersih untuk kita? Oh ya, Zahira. Supaya mendapatkan udara yang segar. Ya, benar ya, supaya kita mendapatkan udara yang segar. Karena sangat bermanfaat juga untuk kesehatan organ pernafasan kita ya. Kemudian, coba menurut anak Ibu, udara di kelas kita sudah segar belum? Sudah udara bersih yang anak Ibu hirup? Ya. Nah, baiklah anak Ibu semua, untuk pembelajaran kita hari ini, tema kita tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya subtema 3 yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Pembelajarannya pembelajaran 3. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan tanya jawab, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, nanti dengan mengamati video,
tentang permasalahan sampah di Kota Padang dan gambar lingkungan bersih dan kotor pada PowerPoint. Siswa Ibu dapat menganalisis tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan penugasan, siswa Ibu dapat menentukan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang keempat, dengan mengamati teks bacaan, kelurahan, babakan, pasar, luncurkan gerakan pungut sampah. Siswa Ibu mampu menganalisis informasi terkait dengan aspek apa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan berdiskusi, nantinya siswa Ibu dapat menyajikan informasi dari teks bacaan, kelurahan, babakan, pasar, luncurkan gerakan pungut sampah terkait dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Nah, berikut ini Ibu ada cuplikan video tentang berita permasalahan sampah yang pernah terjadi di Kota Padang. Anak, kita simak bersama-sama ya. Selasa malam 28 Januari lalu, hujan deras mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat. Seusai hujan, sampah terlihat mengotori pantai Padang hingga sepanjang 200 meter. Sampah rumah tangga mendominasi. Air laut terlihat kehitaman, bau tidak sedap pun menyeruak di salah satu destinasi wisata unggulan Kota Padang ini. Sejak Rabu kemarin, 30 petugas Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai membersihkan. Tumpukan sampah ini juga dimanfaatkan warga untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa dijual kembali, seperti botol dan kaleng bekas minuman kemasan. Karena hujan kan lebat, karena dia pintu muara kencang air, begitulah datangnya tariknya sampah ke laut. Ini yang paling puncaknya, biasa-biasa nggak ada. Nggak ada tempat pembersihan dari dinas terkait. Pagi tadi udah. Itu belum selesai. Ya, belum selesai. Selain dengan mengutip satu persatu, pembersihan juga dilakukan dengan menggunakan 1 unit alat berat. 10 truk pengangkut juga disiapkan untuk membawa ke tempat pembuangan akhir di Air Dingin, Kelurahan Lumbuk Minturun, Kota Tangah, Padang. Nah, setelah kita simak tadi videonya bersama, apa yang anak Ibu lihat dari tayangan video tadi? Yang bisa angkat tangan nanti Ibu kasih bintang. Yang berani menjawab, Ibu kasih bintang ya. Nanti di akhir pembelajaran kita hitung bintangnya ada berapa masing-masing kamu yang dapat. Nah, yuk, siapa yang berani pertama? Apa yang kamu lihat pada video tadi? Ya, Zahira, silahkan. Di tepi pantai banyak sampah sepanjang 200 meter. Ya, di tepi pantai tadi kita lihat banyak sekali sampahnya ya. Nah, kemudian sampah apa saja yang terlihat di sana tadi? Ya, aja? Sampah plastik dan botol minuman bekas. Ya, benar ya. Di sepanjang pantai tadi kita lihat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, yaitu terutama sampah plastik dan juga sampah-sampah dari botol bekas minuman. Nah, bagus ya Fajar sama Zahira. Ibu kasih bintang. Ini bintang untuk Zahira. Iya, ini bintang untuk Fajar. Nah, Ibu ada satu lagi nih pertanyaan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan, Nak? Ayo, siapa? Tadi Fajar sama Zahira udah dapat bintang nih. Siapa yang mau dapat bintang lagi? Yuk, angkat tangan. Zahira lagi. Oh, enggak. Yuk, siapa? Fajar. Kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Agar lingkungan bersih. Apa Fajar, silakan? Agar lingkungan bersih. Agar lingkungan kita bersih. Ya, bagus. Zahira? Terhindar dari polusi. Ya, kita terhindar dari polusi udara. Ada lagi yang bisa menjawab? Paulina, silakan. Apa? Terhindar dari penyakit. Kita bisa terhindar dari penyakit, kata Paulina. Benar? Benar? Benar, ya bagus ya. Ibu kasih bintang. Nah, ini bintang untuk Fajar. Ini 1 bintang untuk Paulina.
Dan satu lagi untuk Zahira. Nah, yang lain gimana nih? Oke, Ibu kasih satu pertanyaan lagi ya. Nah, tadi kan video yang anak Ibu lihat tadi terlihat banyak sampah tuh. Ada sampah plastik dan sampah botol bekas minuman, kata Fajar. Kenapa hal itu bisa terjadi, Nak? Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Ibu kasih bintang lagi. Zahira lagi. Ayo, coba Fatir. Karena kata Fatir hujan deras. Ya, betul. Ada lagi yang menambahkan, Azam? Silakan Azam. Karena membuang sampah di sungai. Ya, karena ada kebiasaan membuang sampah di sungai. Ya, benar ya. Nah, bagus Azam sama Fatir. Ibu kasih bintang, Nak. Nah, satu bintang untuk Fatir. Satu lagi bintang untuk Azam. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ibu punya dua gambar. Nih, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa perbedaan dari dua gambar ini yang anak Ibu lihat? Ayo, siapa? Alisa dulu ya. Alisa, silakan. Ada gambar nomor berapa, Nak? 2. Ya, di gambar nomor 2 kata Alisa banyak sekali sampah yang berserakan. Kemudian, coba Azam. Silakan, Nak. Apa yang Azam lihat? Gambar yang kedua yang bersih. Iya, pada gambar yang pertama, gambar nomor 1 itu terlihat lingkungannya sangat bersih. Di sepanjang jalannya terlihat apa, Nak? Bersih, tidak ada sampah. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada? Iya, benar Zahira. Banyak sekali kita lihat pepohonan. Sangat berbeda dengan gambar yang nomor 2. Gambar nomor 2 ini lingkungannya kotor ya, banyak sekali sampah-sampah. Nah, bagus, pintar anak Ibu. Ibu kasih bintang karena sudah menjawab pertanyaan. Nah, satu bintang untuk Alisa, satu untuk Azam, satu untuk Zahira. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih. Siapa sih yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan ini? Ya, yang belum menjawab ya coba Aisyah? Ya, yang benar ya, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. Nah, satu bintang untuk Aisyah. Terima kasih ya, Nak ya. Nah, jadi kita sebagai warga masyarakat sangat harus menjaga kebersihan dan kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihannya. Kalau masyarakatnya tidak mau bertanggung jawab, maka akan terjadi seperti gambar yang nomor 2. Lingkungannya kotor. Kemudian kira-kira di lingkungan itu sehat nggak, Nak? Enggak ya, akan banyak bibit penyakit. Nah, ini dia. Ini tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung sesuatu ya, wajib untuk kita lakukan. Nah, ini perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Nah, yang pertama, membuang sampah sembarangan seperti gambar nomor 2 tadi. Akibatnya, ya aliran sungai akan tersumbat dan selokannya juga tersumbat. Kemudian tumpukan sampah kalau dibiarkan di pinggir jalan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan. Kalau lingkungan sudah tercemar, berarti masyarakat di sekitar sana bagaimana, Nak? Akan mudah terkena penyakit, ya. Anak Ibu mau tinggal di lingkungan kotor? Nah, jadi kita harus bagaimana supaya lingkungan kita tetap bersih? Ya, betul. Kita harus aktif dan ikut serta menjaga kebersihan lingkungan. Caranya gimana? Ayo. Caranya gimana? Ibu kasih bintang lagi. Siapa yang belum? Ayo, Ica. Ya, salah satunya buang sampah pada tempatnya. Betul. Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak buang sampah ke sungai. Bagus, betul. Ulang. Kita, ya bisa. Kita harus
Gimana nak? Ulang lagi? mendaur ulang menjadi pupuk kompos. Ya, kita bisa sampah apa yang bisa untuk pupuk kompos nak? Sampah plastik. Sampah? Makanan. Ya, sisa-sisa makanan atau sampah basah ya. Bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Kemudian kalau sampahnya sampah plastik, gimana? Bisa kita apakan? Supaya mengurangi pencemaran lingkungan. Ajar lagi ya? Oke ya. Buat jadi kerajinan seni. Iya, bagus. Bisa kita buat jadi kerajinan seni ya. Kerajinan seni seperti misalnya di sisa-sisa botol minuman ini bisa jadi pot ya nak ya. Ya bagus. Ibu kasih bintang untuk yang sudah menjawab. Satu untuk Zahira. Satu untuk Ica. Satu lagi untuk Fajar. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya anak ibu akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti duduknya per kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Kita udah bagi kelompoknya ya. Sekarang silahkan duduk per kelompok ya. Nah, baiklah kita atur tempat duduknya dulu ya. Menjadi 2 kelompok ya. Nah, baiklah, Ibu bagikan LKPD-nya ya, Nak ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, sebelum anak Ibu kerjakan, coba dibuka LKPD-nya. Di sana ada petunjuk pengerjaannya. Nah, lihat ya LKPD-nya, Nak. Nah, petunjuk pengerjaannya yang pertama, lihat LKPD-nya. Yang pertama, bacalah wacana tentang Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah dengan cermat ya. Kemudian, anak ibu rumuskan informasi dari teks bacaannya terkait dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan pada kolom yang ada di LKPD-nya. Kemudian lihat yang berikutnya. Nah, di sini ada disajikan beberapa gambar ya. Nanti berdasarkan gambar ini, anak ibu amati gambarnya, kemudian tentukan mana gambar yang mencerminkan tanggung jawab warga masyarakat terhadap lingkungan. Beri tanda centang dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak mencerminkan tanggung jawab warga masyarakat terhadap lingkungan. Ya, di sana sudah disediakan kolom untuk mengisi, langsung saja diisi. Nah, silakan anak ibu kerjakan. Nah, bagaimana nak? Udah selesai LKPD-nya? Sudah ya. Nah, selanjutnya coba nak ibu cek dulu jawaban pada LKPD-nya. Apakah masih ada yang mau ditambahkan atau tidak? Kalau ada, silakan ditambahkan dahulu. Gimana? Udah yakin benar ya? Oke, kita mulai coba dari kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya ke depan. Siapa yang mau membacakan? Ya, Willy. Yuk, Willy. Silakan, Willy. Saya Willy akan membacakan hasil diskusi kami bersama yang berjudul tanggung jawab warga masyarakat. Yang 1, sikap bertanggung jawab. Kita harus membangun sampah pada tempatnya. Kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita menjadi kotor. 2, tidak bertanggung jawab. Kalau membuang sampah ke sungai, sungai akan tersumbat
Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. 3. Tidak bertanggung jawab. Membuang sampah sembarangan di jalan dapat mencemari lingkungan. 4. Sikap bertanggung jawab. Bergotong royong untuk menanam tumbuhan dan membersihkan halaman rumah. Terima kasih untuk Willy yang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, sekarang kelompok 2, bagaimana menurut kelompok 2? Apakah sama jawabannya dengan kelompok Willy? Sama, Bu. Ya, bagus. Untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1, Nak. Terima kasih, Willy. Nah, selanjutnya kelompok 2, silahkan maju ke depan, Nak. Bacakan hasil diskusinya. Yuk, silakan Zahira bacakan. Saya Zaira dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kita dengan informasi dari teks bacaan. Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah. Terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Di Bogor. Apa masalah yang dihadapi? Masalah sampah. 3. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Mengajak warga dalam gerakan pungut sampah. 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah karena kota Bogor terbebas dari sampah. 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik adalah lingkungan menjadi indah dipandang dan masyarakat dapat terhindar dari penyakit. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah sependapat dengan kelompok 2? Ya? Sama, Nak? Ya. Terima kasih, Zahira. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, Nak. Nah, baik, selanjutnya setelah tadi kita berdiskusi bersama ya, Nak ya. Apakah masih ada yang belum Anak Ibu pahami? Kalau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya dulu, Nak. Gimana? Ada? Tidak, berarti udah mengerti ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Ada Anak Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Zahira. Silahkan, Zahira. Informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Ya, bagus Zahira. Nah, tadi Zahira sudah menjawab salah satu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa masih ada yang mau menambahkan kesimpulan lagi, Nak? Ya, coba. Ya, Fajar. Silakan, Fajar. Pentingnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apakah masih ada yang belum Anak Ibu mengerti? Sudah mengerti semua? Nah, Alhamdulillah sudah mengerti semuanya ya. Nah, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Kita belajar pakai apa tadi, Nak? Ada video ya. Kemudian, pakai apa lagi? Iya, ada gambar-gambar tadi. Senang kan? Besok mau belajar lagi nggak seperti ini? Ya, besok kita belajar lagi ya. Nah, selanjutnya, Anak Ibu mengerjakan soal evaluasi. Di sini ada 6 buah soal. Nah, tadi kan dikerjakan LKPD-nya berkelompok ya. Sekarang evaluasinya kita kerjakan sendiri-sendiri lagi. Oke, nanti di sini tulis namanya. Ya, tulis nama lengkap ya.
Nah, baik anak ibu, supaya mengerjakan evaluasinya lebih semangat, coba kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, berdirilah biar lebih semangat. Yuk, berdiri. Yuk. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Ya, udah semangat lagi yuk. Kerjakan evaluasinya lagi. Gimana nak? Udah selesai? Udah, kita kumpul lagi ya. Semuanya. Yuk. Nah, nanti untuk tugas anak ibu di rumah, anak ibu coba buatkan pada buku tugasnya apa saja contoh penerapan sikap tanggung jawab anak ibu terhadap kebersihan di rumahnya ya. Buatkan 3 contoh ya. Nah, sekarang coba anak ibu periksa dahulu di sekitar tempat duduknya, di dalam lacinya apakah ada sampah. Ada nak? Ada. Nah, kita lakukan dahulu operasi semut ya. Sekarang silakan anak ibu berbaris berjejer dulu. Nah, tadi kita sudah lakukan operasi semut dan sekarang tempat duduknya udah bersih semua ya. Nah, selanjutnya kita nyanyikan terlebih dahulu lagu daerah kita, judulnya Ayam dan Lape. Tahu lagunya semua? Tahu. Pasti tahu ya, kan lagu daerah kita ya. Yuk kita nyanyikan bersama, anak ibu silahkan berdiri. Luruslah jalan kayak semua, belok jalan kayu jati, lima hati indah karuswa, ayam dan lape, ayam dan lape. Mendaki jalan pantai tiket, menurun jalan buah di mahati indah kamu pe awak kaki jua, ayam dan lape. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fajar, siapkan untuk pulang nak. Bersiap. Hormat, siap. Tidak, gerak. Bersyukur dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Nah, baiklah, secara bergantian anak ibu keluar ya. Mulai dari kelompoknya Zahira dulu ya. Ini lah nak, Diko nak. Nah, Waalaikumsalam.